Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 bersama saya Muhammad Iqbal dan rekan-rekan saya yaitu Bahrul Ilmi, Gina Rihadah Aisyana, dan Mauren Septia Dwi Serawati. Di sini kami akan membahas tentang struktur bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta, yaitu satu, teori hipotesa nebula dan awan debu. Terbentuknya alam semesta dan planet menurut teori nebula dan awan debu menjelaskan bahwa planet terbentuk dari gumpalan debu yang berputar-putar sehingga bagian tengahnya berubah menjadi gas dan membentuk sebuah alam semesta dan planet. Kedua, teori Big Bang atau ledakan besar. Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta yang kita kenal berasal dari partikel tunggal dengan panas dan padat yang tak terhingga. Namun, sebuah ledakan tiba-tiba terjadi, menggelembungkan alam semesta keluar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Partikel tunggal yang meledak dan menyebar itu membentuk alam semesta seperti sekarang. Tata surya. Tata surya adalah gumpalan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasi. Tata surya sendiri terletak di dalam galaksi Bima Sakti bersamaan dengan kumpulan bintang, debu, gas, dan sistem tata surya lainnya. C. Lapisan bumi. Lapisan bumi terbagi menjadi dua bagian, yaitu atmosfer dan litosfer. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan, yaitu 1. Exosfer, 2. Termosfer, 3. Mesosfer, 4. Stratosfer, 5. Troposfer. Sedangkan litosfer terdiri dari batuan dan mineral. Litosfer sendiri memiliki beberapa lapisan yang terdapat pada bumi, yaitu 1. Kerak bumi, 2. Selubung bagian atas, 3. Selubung, 4. Perbatasan selubung dengan inti luar, 5. Inti luar atau logam cair, 6. Inti dalam atau logam solid. D. Kerak bumi. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu A. Kerak benua. Kerak benua banyak mengandung unsur Si atau silikon dan Al atau aluminium, yang biasa disingkat menjadi sial, dengan ketebalan rata-rata 45 km berkisar antara 30 sampai 50 km. B. Kerak samudra. Kerak samudra terdiri batuan basentik dengan tebas sekitar 7 km, kaya unsur Si atau silikon dan unsur Mg atau magnesium yang disebut juga lapisan sima. Makhluk hidup tinggal di kerak benua dan samudra. Kerak benua masanya lebih ringan dibandingkan kerak samudra. Kedua kerak tersebut ketebalannya diukur dengan tahanan jenis listrik. Mantel bumi. Mantel bumi terdiri dari mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas sebagian besar terdiri dari silikat padat dan ada juga sebagian area yang meleleh. Karena itu mantel atas memiliki lava dan magma yang kental dengan karakteristik padat dan plastik. Sedangkan mantel bawah memiliki karakteristik yang cair. Mantel bumi ketebalannya diukur dengan metode getaran dan tahanan jenis listrik. F. Arus konveksi. Arus konveksi adalah suatu perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lainnya secara bersamaan dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya es batu yang dipanaskan akan terjadi arus konveksi. Contoh yang lebih sederhana yaitu ketika kita merebus kacang atau telur, setelah mendidih akan mengambang ke permukaan air karena suhu panas akan naik, sedangkan suhu dingin akan turun karena partikel berat yang membentuk satu kesatuan. G. Inti bumi. Inti bumi adalah pusat planet bumi yang sangat panas dan sangat padat. Inti luar dan inti dalam terdapat besi dan juga nikel. Meski bersifat cair, tingkat kepadatan lapisan inti bumi
ini sangatlah tinggi. Di lapisan ini pula aktivitas magnetik dan juga gravitasi bumi ada. H. Magnet bumi. Medan magnet bumi disebut juga medan geomagnetik. Medan geomagnetik adalah medan magnet yang menjangkau dari bagian dalam bumi hingga ke batas di mana medan magnet bertemu radiasi matahari. Gaya magnet termasuk ke dalam gaya tak sentuh yang terjadi karena adanya medan dari sebuah sumber gaya yang mempengaruhi benda di sekitarnya. Arah garis gaya magnet bumi adalah dari kutub utara magnet bumi dan berakhir di kutub selatan magnet bumi. Garis gaya magnet mendukung dengan arah keluar dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet dan tidak berpotongan. Gaya magnet bermanfaat sebagai petunjuk arah kompas.